Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, kedengerannya kayak fiksi ilmiah, tapi bisa jadi ini adalah masa depan kita. Kita akan membedah sebuah ide radikal tentang cara belajar yang baru, menginstal pengetahuan langsung ke otak, tapi tanpa perlu menanam chip sama sekali. Coba deh bayangin sejenak, gimana rasanya kalau kita bisa belajar skill baru yang super rumit, misalnya fisika kuantum, tapi rasanya tuh seringan dan semenyenangkan main game. Nah, inilah janji besar dari teknologi yang akan kita jelajahi hari ini. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu nih masalahnya apa. Sebenarnya, kita semua lagi ngalamin ini kan? Kita tuh kayak tenggelam di lautan informasi. Setiap hari ada aja data baru, dan makin pinternya AI, makin kita ngerasa kewalahan buat ngikutin. Nah, inilah yang memunculkan apa yang disebut kesenjangan kognitif. Maksudnya gini, ada jarak yang makin jauh antara AI yang tahu jawabannya sama kita, manusia, yang benar-benar paham. Kita bisa aja nanya apapun ke AI dan dapat jawaban dalam sedetik. Tapi berapa banyak sih yang beneran nempel? Seringnya, kita cuma jadi penikmat pasif informasi yang ujung-ujungnya lupa lagi. Terus gimana dong cara kita ngatasin masalah ini? Nah, ternyata ada dua jalan yang sangat berbeda yang diusulkan untuk masa depan otak kita. Dua visi yang benar-benar bertolak belakang tentang bagaimana kecerdasan manusia seharusnya berkembang. Jadi, di satu sisi ada yang namanya jalur hardware. Ini yang kayak kita sering dengar, contohnya Neuralink. Idenya ya tanam chip di otak. Jelas invasif, ada operasi, ada resiko medisnya. Nah, di sisi lain ada jalur kognitif. Ini adalah visinya Neural Map. Ini kebalikannya. Ini pendekatan software. Nggak perlu bedah, nggak ada chip, cuma pakai teknologi yang udah ada sekarang, kayak layar atau VR. Oke, sekarang kita bakal fokus ke jalur yang kedua nih, yang non-invasif. Jujur, ini yang paling bikin penasaran kan? Maksudnya menginstal pengetahuan itu sebenarnya gimana sih? Tanpa nyentuh otak kita secara fisik loh. Nah, ini dia istilah kuncinya. Instalasi informasi. Jadi idenya tuh bukan kayak kita belajar atau ngafalin buku, sama sekali bukan. Ini lebih ke menanam sebuah peta konsep langsung ke memori jangka panjang kita. Hasilnya, pemahamannya jadi intuitif, kayak kita tuh udah tahu dari dulu aja. Terus gimana caranya? Prosesnya itu katanya ada 4 langkah. Pertama, kita cuma nonton video-video pendek yang asik dan estetik. Terus, nah ini dia, tanpa kita sadar, ada simbol-simbol kunci yang disisipin secara subliminal. Ketiga, warna dan suara tertentu dihubungin ke konsep-konsep tadi, buat jadi semacam jangkar di memori. Dan akhirnya, boom, semua itu nyatu jadi peta mental yang lengkap di otak kita. Kuncinya di sini tuh cerdas banget. Metode ini minjem kebiasaan kita semua, scrolling sosmed. Kan kita senang tuh dapat hadiah dopamin pas lihat konten yang kita suka. Nah, idenya, informasi penting itu diselipin di antara konten-konten menyenangkan itu. Jadi, otak kita tuh ngerasa dapat hadiah pas lagi belajar. Prosesnya jadi nggak kerasa kayak belajar, nggak ada beban sama sekali. Oke, teorinya kedengeran keren ya. Tapi, gimana sih contohnya di kehidupan sehari-hari? Biar nggak ngawang-ngawang, coba kita pakai skenario deh. Coba bayangin ada orang namanya Budi. 2 jam lagi dia ada meeting penting, dan dia harus ngerti topik ekonomi sirkular yang rumit banget. Nah, bukannya baca laporan tebal berjam-jam, dia cukup pakai aplikasi ini selama 15 menit. Cuma 15 menit. Setelah sesi itu selesai, pengetahuannya tuh udah terinstal. Dia bukan cuma hafal loh, tapi bener-bener paham sampai ke akarnya secara intuitif. Sekarang, yuk kita coba zoom out sedikit. Karena ini tuh bukan cuma soal cara belajar satu orang aja. Ini tentang visi yang lebih besar lagi. Visi untuk mengubah hubungan kita sama AI secara fundamental. Ada satu kalimat yang menurut saya benar-benar nangkep esensi dari semua ini. Kita nggak akan lagi cuma nanya ke AI buat dapat jawaban. Kita akan berpikir bersama AI. Tujuannya bukan lagi bikin kita ketergantungan, tapi justru ningkatin kemampuan otak kita sendiri biar bisa jadi partner berpikir yang selevel sama AI. Di masa depan ini, pembagian perannya jadi jelas banget. AI itu jadi arsiteknya. Dia yang ngambil semua informasi di dunia, terus nyusun jadi format yang paling gampang dicerna sama otak manusia. Terus kita, manusia, perannya jadi pengendali. Kita pakai pemahaman baru yang udah terinstal tadi buat bikin keputusan, buat inovasi, buat nentuin arah. Dan puncaknya, visi paling gedenya adalah menciptakan otak kolektif global. Coba bayangin, sebuah peta pengetahuan raksasa yang hidup, yang terus diupdate, di mana semua orang bisa ikut berkontribusi, dan semua orang bisa belajar dari situ.
untuk kemajuan bersama. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, apa artinya buat kita? Apa sih implikasi dari visi yang jujur aja sangat ambisius ini buat masa depan kita semua? Kalau dirangkum, intinya ada 4 janji besar di sini. Pertama, bikin pengetahuan tingkat tinggi bisa diakses semua orang, nggak eksklusif lagi. Kedua, mengubah belajar jadi sesuatu yang seru, kayak main game. Ketiga, ngelepasin kita dari stres karena kebanyakan informasi. Dan yang paling penting, ini cara kita untuk memastikan kecerdasan manusia bisa terus berevolusi, nggak ketinggalan sama AI. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang dalam banget. Apakah ini langkah evolusi kita selanjutnya? Bukan dengan mengubah hardware kita, tapi dengan mengupgrade software kognitif kita. Sebuah pertanyaan besar buat kita renungin. Makasih udah nyimak. Selamat datang, hari ini kita akan mengupas sebuah konsep yang terus terang aja, kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi draft manifesto yang ada di depan kita ini menjelaskannya dengan sangat serius. Coba bayangin sejenak, Anda harus paham topik serumit katakanlah ekonomi sirkular. Dan ini untuk rapat penting dalam 2 jam. Alih-alih panik baca puluhan artikel, Anda cukup duduk santai selama 15 menit dan seluruh konsepnya itu kayak terpasang di benak Anda. Prosesnya pun terasa semenyenangkan scrolling video-video favorit Anda. Gimana tuh? Nah, itulah inti dari tumpukan dokumen yang kita bedah hari ini kan. Ini adalah draft untuk sebuah proyek yang ambisius banget namanya Neural Map Global Connected. Misi kita hari ini ya membongkar ide radikal ini. Gimana sebuah teknologi non-invasif, jadi tanpa operasi, tanpa chip ya, bisa menginstal pengetahuan langsung ke otak kita. Dan yang lebih penting lagi, apa artinya ini buat hubungan kita sama AI yang makin pintar? Di tengah lautan informasi sekarang ini, rasanya kita semua kewalahan kan? Pertanyaannya itu bukan lagi di mana cari info, tapi gimana caranya nyerap semua ini tanpa capek. Dokumen-dokumen ini menawarkan jawaban yang sangat provokatif. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebenarnya masalah apa sih yang coba dipecahkan sama neural map ini? Sumber-sumber ini menyoroti satu hal yang kita semua rasain. Information overload. Kelebihan informasi. Saya pribadi ngerasain ini setiap hari. Otak kita tuh kayaknya nggak dirancang buat baca teks panjang di layar berjam-jam. Metode belajar yang biasa seringkali rasanya kayak kerjaan berat, bukan penemuan yang seru. Anda menyentuh inti masalahnya. Dalam dokumen ini, kondisi itu disebut sebagai gap kognitif. Jadi di satu sisi, kita punya AI yang bisa kasih jawaban instan buat apa aja. Tapi di sisi lain, ada jarak yang besar banget antara AI yang tahu dan manusia yang benar-benar paham. Kita seringnya jadi konsumen pasif aja. Kita nanya ke AI, dapat jawaban, kita baca. Beberapa jam kemudian, sebagian besar informasinya nguap gitu aja. Pengetahuannya nggak benar-benar nempel. Paham. Jadi masalahnya bukan akses, tapi bandwidth otak kita buat menyerapnya. Kita punya jalan tol data dari AI, tapi pintu masuk ke otak kita masih jalan setapak yang sempit. Nah, disinilah solusi neural map ini masuk. Dan ini harus digarisbawahi ya, beda banget dari yang mungkin Anda bayangkan. Ini bukan neural link-nya Elon Musk. Ini pembedaan yang fundamental dan mereka tekankan berkali-kali. Ini bukan soal meretas otak dengan perangkat keras atau implan. Sama sekali bukan. Mereka menggambarkannya sebagai perangkat kognitif atau cognitive software. Jadi pendekatannya bukan bedah otak, tapi berbicara dalam bahasa ibu otak. Bahasa ibu otak? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya simbol, visual, dan asosiasi emosional. Teknologi ini dirancang buat memanfaatkan infrastruktur yang udah ada. Layar ponsel Anda, kacamata AR, atau perangkat VR. Untuk menyajikan informasi dalam format yang paling gampang dicerna otak. Oh, oke. Jadi alih-alih maksa otak kita belajar bahasa mesin yang kaku, Betul, justru teknologinya yang belajar bahasa asli otak kita. konsep dasarnya, seperti yang dijelaskan di sini, adalah sebuah mind map global yang terhubung, di mana setiap unit informasi itu simpul visual yang ringkas, bukan paragraf yang panjang dan melelahkan. Tepat. Bayangin aja seluruh pengetahuan manusia bukan lagi kayak tumpukan buku di perpustakaan, tapi lebih mirip konstelasi bintang yang saling nyambung secara visual. Jadi, Anda bisa lihat hubungannya secara langsung. Oke, ini bagian yang bikin saya berhenti sejenak pas baca sumbernya. Mereka nggak menyebut proses ini belajar, tapi instalasi. Istilahnya aja udah kedengeran mekanis banget kan, kayak nginstal software di komputer.
Untuk menggambarkannya, salah satu sumber ngasih skenario yang hidup banget. Satu pagi bersama Neural Map. Skenario si Budi ini emang cara terbaik buat memahaminya. Jadi, Budi bangun jam 7 pagi dan sadar dia harus paham dasar-dasar ekonomi sirkuler. Untuk rapat penting jam 9. Dalam kondisi normal, ini resep buat stres kan? Pasti. Tapi Budi nggak buka laptop buat baca. Dia pakai perangkat VR-nya dan buka platform Neural Map. Dan dia nggak dihadapkan sama, ya ampun, dinding teks atau video penjelasan yang ngebosenin. Prosesnya dijelasin dalam 3 tahap. Yang pertama itu flow stream. Budi cuma lihat aliran video-video pendek sekitar 15 detik yang estetis banget dan menenangkan, pemandangan alam, seni abstrak, visual yang memuaskan gitu. Mirip kayak lagi scrolling konten visual yang Anda suka. Lalu, pas otak Budi lagi dalam kondisi rileks dan reseptif, tahap kedua dimulai. Asosiasi sensorik. Di sela-sela visual yang enak dilihat itu, simbol-simbol mind map mulai muncul sekelebat. Misalnya, pas simpul recycling atau daur ulang muncul, sistem secara konsisten memicu nada audio tertentu dan warna hijau neon. Otak Budi, tanpa dia sadari, mulai ngebangun jembatan, asosiasi, antara warna dan nada itu dengan konsep daur ulang. Tunggu sebentar, ini kan kedengarannya kayak pengkondisian Pavlovian ya? Kita mengasosiasikan bel dengan makanan, atau dalam kasus ini warna hijau neon dengan daur ulang. Ada resiko nggak sih otak kita jadi nolak informasi yang nggak disajikan dengan cara menyenangkan kayak gini? Apa kita jadi nggak bisa lagi fokus baca buku yang membosankan? Itu pertanyaan yang valid banget dan salah satu risiko potensialnya. Dokumen ini sendiri nggak ngebahas itu secara mendalam sih, tapi mereka menyajikan ini sebagai alat untuk efisiensi, bukan pengganti total semua bentuk belajar. Nah, mekanisme pengkondisian ini memang inti dari tahap ketiga dan yang paling cerdik. Namanya subconscious loop. Jadi sambil Budi menikmati hiburan visual itu, sebuah algoritma secara halus dan berulang-ulang nyisipin hierarki data yang udah dipecah sama AI. Otak menyerap struktur logis dari mind map itu di bawah sadar. Jadi Budi ngerasa lagi santai, tapi otaknya sebenarnya lagi aktif nyusun peta mental soal ekonomi sirkular. Hasilnya, menurut skenario ini, jam 7:15, cuma dalam 15 menit, Budi udah punya pemahaman intuitif yang utuh. Bukan cuma hafal definisi, tapi konsepnya benar-benar terinstal. Apa yang terjadi di otaknya itu namanya dopamine learning loop. Inilah jantung dari keseluruhan mekanismenya. Konsep ini secara terang-terangan mengadopsi mekanisme adiktif dari platform kayak TikTok atau YouTube Short. Sistemnya ngasih otak hadiah berupa konten visual yang menyenangkan, yang memicu dopamin. Nah, tepat setelah momen puncak dopamin itu, 1 unit informasi diinstal. Otak jadi mengasosiasikan proses belajar dengan rasa senang, bukan kerja keras. Ini kayak nyembunyiin sayuran informasi di dalam kue hiburan digital yang lezat ya, tapi dalam skala yang jauh lebih canggih. Persis! Dan sumber ini bahkan ngebayangin integrasi sensorik yang lebih jauh lagi. Misalnya, pakai audio dengan frekuensi gelombang alfa atau theta, yang secara neuroscience kan terbukti bisa ningkatin relaksasi dan penyerapan informasi. Atau yang lebih futuristik lagi, lewat perangkat VR canggih, memicu rangsangan bau atau sentuhan unik buat tiap konsep. Wow, jadi kalau saya belajar soal ekosistem hutan hujan, saya bisa nyium aroma tanah basah dan pinus segar lewat perangkat itu. Itu pasti bakal menciptakan jangkar memori atau memory anchor yang kuat banget. Konsepnya bakal nempel selamanya di memori, bukan sebagai teks, tapi sebagai pengalaman sensorik. Nah, itu tujuannya. Mengubah pembelajaran dari aktivitas intelektual murni jadi pengalaman multisensorik yang holistik. Mekanisme yang barusan Anda jelasin ini kedengeran efisien banget, hampir kayak mesin. Ini bikin saya mikir soal peran kita sebagai manusia. Kalau AI bisa nyuapin kita informasi kayak gini, posisi kita di mana? Apa kita jadi lebih pinter atau malah lebih pasif? Ini pertanyaan sentral yang coba dijawab sama manifesto ini. Sikap mereka jelas banget. Tujuannya bukan supaya manusia digantikan AI, tapi supaya manusia ditingkatkan oleh AI. Mereka mengusulkan sebuah simbiosis dengan pembagian peran yang elegan. Pertama, AI sebagai arsitek. Tugas AGI itu ngerjain pekerjaan berat, nyisir triliunan data di seluruh dunia, verifikasi, dan menyusunnya jadi format mind map visual yang paling optimal buat otak manusia. AI yang memecah topik paling rumit sekalipun jadi unit-unit kecil yang gampang dicerna. Sementara peran kita, manusia sebagai pengendali.
Dengan informasi yang terinstal cepat di pikiran kita, kapasitas kognitif kita nggak lagi habis cuma buat ngapalin atau nyari data. Ini mengubah total dinamika kita sama AI. Kita nggak lagi cuma nanya ke AI dan nerima jawaban pasif. Kita bisa berpikir bareng AI, karena data mentah dan koneksinya udah ada di dalam memori kita secara organik. Ini membebaskan otak kita buat ngelakuin hal-hal yang AI belum bisa. Lompatan kreatif, intuisi, empati, dan kebijaksanaan. Dari sinilah muncul visi terbesar mereka, otak kolektif, atau yang mereka sebut The Global Collective Memory Palace. Ini bukan sekedar mesin pencari yang lebih canggih ya. Ini sebuah ekosistem pengetahuan yang hidup, yang terus-menerus dibangun dan disempurnakan oleh kontribusi kolektif. Saya suka sekali contoh yang mereka kasih. Bayangin seorang ahli fisika bikin simpul mind map soal konsep quantum entanglement yang rumit banget. Pakai bahasa teknis yang presisi. Lalu, seorang seniman berbakat lihat simpul itu dan mutusin buat nambahin sesuatu. Dia bikin sebuah visualisasi animasi yang indah banget buat ngejelasin konsep keterikatan itu secara intuitif. Nggak perlu pakai persamaan matematika. Terus, seorang musisi ikut gabung. Dia nambahin komposisi audio yang merepresentasikan hubungan antar partikel, di mana perubahan nada di satu sisi langsung ngaruh ke sisi lain, instan. Hasilnya? Hasilnya adalah Anda sebagai pengguna bisa milih mau menginstal konsep kuantum yang rumit itu lewat perspektif mana yang paling pas sama cara berpikir Anda. Apa Anda pemikir visual, logis, atau auditori? Ada jalur instalasi yang dioptimalkan buat Anda. Ini upaya demokratisasi pengetahuan tingkat tinggi. Informasi nggak lagi kekunci di jurnal akademis yang padat, tapi jadi peta hidup yang bisa diakses dan dipahami siapa aja. Melihat potensi yang segitu besarnya, tentu pertanyaan berikutnya soal etika dan penyalahgunaan. Menariknya, para penggagas ide ini kayaknya udah ngantisipasi kekhawatiran itu, karena mereka menyertakan apa yang mereka sebut manifesto etis. Ini poin yang penting banget dalam dokumen-dokumen itu. Mereka secara sadar dan eksplisit membedakan diri dari model bisnis media sosial tradisional. Manifesto ini bilang kalau tujuan platform ini murni buat efisiensi belajar dan demokratisasi pengetahuan. Algoritmanya nggak dioptimalkan buat jualan produk ke Anda atau bikin Anda marah terus-terusan biar interaksinya naik. Tujuannya efisiensi kognitif. Oke, niatnya kedengaran mulia, tapi gimana mereka bisa jamin platform ini nggak bakal disalahgunakan? Siapa yang jadi penjaga gerbang dari pengetahuan yang diinstal? Apa yang mencegah sebuah entitas, katakanlah negara atau korporasi besar, buat menginstal versi sejarah yang nguntungin mereka ke seluruh warganya? Itu pertanyaan krusial, dan jujur aja dokumen-dokumen ini nggak ngasih jawaban teknis yang detil buat mencegahnya. Tapi, prinsip yang mereka tekankan adalah transparansi radikal dan struktur open source. Idenya adalah, karena peta pengetahuan ini dibangun secara kolektif dan terbuka, setiap perubahan, setiap tambahan, setiap potensi bias bakal bisa dilacak dan dikoreksi sama komunitas global itu sendiri. Mirip Wikipedia tapi dalam skala yang jauh lebih interaktif dan transparan. Tapi ya tentu saja, ini masih tantangan besar yang belum terpecahkan. Terlepas dari perdebatan etis yang pasti bakal terus berlanjut, visi teknologinya sendiri bergerak lebih jauh lagi, terutama dengan integrasi VR dan Metaverse. Ini bukan lagi soal natap layar 2D di ponsel Anda. Tepat, mereka melukiskan gambaran yang sangat imersif. Pertama, Anda nggak lagi lihat informasi, tapi berada di dalam data stream environment. Bayangin sebuah ruang virtual di mana informasi ngalir di sekitar Anda kayak sungai digital yang indah. Anda bisa interaksi dengannya secara fisik, nyentuh sebuah konsep buat membukanya. Jadi bukan lagi baca halaman Wikipedia, tapi kayak berenang di dalam sungai Wikipedia yang hidup. Dan ada juga konsep gamifikasi dopamin yang kita bahas tadi, tapi ditingkatkan. Proses penyerapan informasi disinkronkan sama musik adaptif dan visual yang memicu dopamin, memastikan otak Anda tetap dalam kondisi optimal buat belajar tanpa merasa lelah. Dan mind map-nya sendiri berevolusi jadi spatial mind mapping. Bukan lagi diagram 2D di layar, tapi sebuah arsitektur pengetahuan 3D yang bisa Anda jelajahi. Anda bisa beneran berjalan dari simpul konsep penyebab pemanasan global ke simpul dampaknya pada ekosistem laut. Ini memanfaatkan kemampuan alami otak kita buat navigasi ruang yang jauh lebih kuat daripada memproses teks linier.
Ini seperti ngubah perpustakaan di kepala kita dari sekedar daftar judul buku jadi sebuah istana megah yang bisa kita jelajahi setiap ruang dan koridornya. Ada satu lagi konsep terakhir yang menurut saya bijaksana banget. AI, Human Neural Resonance. Ah, iya. Ini menunjukkan fokus mereka pada kesehatan kognitif, bukan sekedar membanjiri otak dengan data. Idenya adalah sistem ini cukup pintar buat mendeteksi tingkat kelelahan atau kejenuhan kognitif Anda, mungkin lewat pelacakan mata atau biosensor lain di perangkat VR. Jadi kalau saya lagi menginstal data fisika kuantum dan sistem deteksi pikiran saya mulai melayang atau mata saya capek, aliran informasinya bisa melambat, musiknya jadi lebih tenang, dan layarnya nampilin pemandangan alam sejenak. Gitu, kayak ada tutor AI pribadi yang peduli sama kesehatan otak saya. Persis. Ini sistem belajar yang adaptif dan manusiawi, yang paham kalau otak itu bukan hard drive yang bisa diisi tanpa batas. Otak butuh istirahat buat bisa mengkonsolidasi informasi. Jadi kita baru saja menjelajahi sebuah visi masa depan di mana belajar bukan lagi sebuah tugas atau beban, tapi sebuah pengalaman yang mengalir, sebuah dunia di mana pengetahuan kompleks bisa diinstal lewat aliran visual yang menyenangkan, menciptakan simbiosis sejati antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Pergeseran kuncinya adalah dari konsumsi informasi yang pasif menjadi pemahaman yang aktif dan terintegrasi. Visinya, seperti yang tertulis di salah satu dokumen, adalah mengubah informasi dari beban menjadi sebuah pengalaman yang mengalir seperti data, namun diserap selayaknya pengalaman hidup. Anda nggak mempelajari soal ekonomi sirkular, Anda mengalami peta mental dari konsep tersebut. Sumber-sumber ini menyebut proyek ini sebagai panggilan untuk kolaborasi bagi para ilmuwan, seniman, dan pengembang di seluruh dunia. Ini membuat kami berpikir, dan mungkin juga membuat Anda berpikir, jika pengetahuan bisa diinstal dengan begitu mudah, tanpa rasa lelah, topik kompleks pertama apa yang ingin Anda install ke dalam pikiran Anda, dan bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda memandang dunia.